Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita bersyukur boleh diperjumpakan Tuhan dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 15 September 2023. Mari menyatu dalam ucapan syukur kepada Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan melalui firman kebenarannya yang akan kita renungkan bersama dari Roma pasal 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa menyatakan limpahan berkat dan penyertaan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, bahkan yang telah mempertemukan kami dengan hari ini dan akan menjalani hari ini dengan berserah penuh kepada Tuhan. Mohon petunjuk-Mu bagaimana kami dapat menjalani hari-hari kami menurut kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus menguasai kami, semoga firman-Mu dapat kami pahami dan lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah bersedia untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-23. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis. Bagi orang itu, itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Batu sandungan atau batu katitodoan. Itulah tema kita di pagi yang indah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat kita tersandung oleh batu, kadang kita merasa kesal dan bahkan ada orang yang sedang menjerit kesakitan sambil memaki batu yang menyandungnya. Istilah batu sandungan seringkali merujuk pada orang yang membuat orang lain terjatuh akibat tindakan atau perkataan. Paulus juga memberikan pengajaran tentang perihal menjadi batu sandungan. Ia mengingatkan umat Tuhan di Roma agar tetap saling mengasihi dan saling melengkapi, bukan justru saling menghakimi. Paulus mengingatkan agar mereka tidak membuat sekat-sekat antara yang kuat dan yang lemah, apalagi hanya karena persoalan makanan, lalu terjadi pertentangan dan saling menghakimi. Baginya, sangat penting menghormati pandangan orang lain dan tidak memaksakan pandangan dan keinginan untuk diikuti orang lain.
perihal najis atau tidak najis bukan berasal dari makanan, tetapi menjadi najis bagi orang yang menganggapnya sebagai makanan najis. Kebebasan beriman yang harus dipraktikkan dalam kasih kepada sesama harus berdasarkan prinsip saling menghargai dan membangun. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadang dalam kehidupan berjemaat, seringkali kita sibuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Ada yang merasa lebih pantas berbicara dan didengar, ada juga yang merasa tidak dihargai. Hal inilah yang sering menjadi batu sandungan di tengah-tengah persekutuan. Karena itu, baiklah kita saling mempedulikan satu sama yang lain dan terus merawat persekutuan tanpa ada sekat antara satu dengan yang lain. Kita adalah satu persekutuan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah satu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami sehingga kami tidak menjadi batu sandungan antara satu dengan yang lain, melainkan saling menopang dan mengasihi di dalam hidup persekutuan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa kiranya Engkau menjaga kami dalam menjalani hari ini. Semoga yang baik dan yang benar kami lakukan di hadapan Tuhan. Dalam aktivitas hari ini, kami memohon semoga Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami. Semoga kami dijauhkan dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit, bahkan jika ada di antara kami yang sedang mengikuti renungan harian berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong berikan pengharapan bahwa Tuhan ada bersama mereka yang sakit. Tuhan akan menjamah, semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi, bahkan kami berharap semoga Tuhan karuniakan kesembuhan. Bagi yang mengalami rupa-rupa pergumulan yang lain, yang mungkin hanya Tuhan yang tahu karena tidak diceritakan kepada orang lain, Tuhan tolong hadirlah memberikan jalan keluar bahkan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapinya. Berdoa bagi setiap orang tua kami yang sudah menjalani masa lanjut usia. Semoga iman pengharapan kepada Tuhan tetap kuat dan kiranya Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan sehingga setiap orang tua kami dapat menjalani masa tuanya dengan penuh damai sejahtera. Berkatilah keluarga kami masing-masing. Semoga keluarga kami tetap berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahkan keharmonisan dan saling mengasihi menjadi bagian dalam keluarga kami. Kami mendoakan bagi anak-anak yang mungkin terpisah karena pekerjaan atau pendidikan, kiranya Engkau yang akan menyertai mereka. Pekerjaan bahkan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, kiranya Engkau yang akan memampukan bahkan memperlengkapi kami dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab itu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah akan segala dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pergilah, hiduplah dalam persekutuan tanpa menjadi batu sandungan, dan mari mengasihi satu sama lain karena kita adalah satu dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Teraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.